Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya dengan judul Anteseden dan Konsekuensi Perilaku Swakelola Tim, Peran Pemoderasi Perilaku Pembelajaran Tim dalam hubungan antara motivasi prososial tim dan perilaku swakelola tim dan perilaku kewargaan organisasional. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim promotor atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyusun disertasi ini. Terima kasih juga saya aturkan kepada tim penilai dan tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran sehingga disertasi ini menjadi lebih baik. Adapun agenda presentasi hasil penelitian disertasi saya ini akan saya bagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama akan disampaikan latar belakang, kesenjangan, dan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua, kajian literatur dan rumusan hipotesis. Serta yang ketiga adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan yang keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan, dan diakhiri dengan pemaparan kontribusi dan keterbatasan penelitian. Hal yang mendorong untuk melakukan penelitian ini salah satunya didasarkan pada pengamatan praktek manajemen akhir-akhir ini, di mana terjadi perubahan fenomena jumlah organisasi yang menggunakan tim swakelola sebagai penentu kinerja yang jumlahnya semakin meningkat. Tim swakelola sendiri didefinisikan sebagai sekelompok individu dengan beragam keterampilan dan pengetahuan dengan otonomi kolektif dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, dan melaksanakan tugas yang saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama. Russo OB 2010. Karakteristik tim ini adalah organisasi memberikan kewenangan dan otonomi kepada tim untuk mengatur sendiri timnya. Perbedaan antara tim swakelola dengan tim tradisional adalah di dalam tim tradisional masih terdapat hierarki antara manajer dengan bawahan, sedangkan di dalam tim swakelola sudah tidak ada hierarki. Hal ini berimbas juga pada pembagian tugas, di mana di dalam tim tradisional pembagian tugas dilakukan oleh manajer atau supervisor, sedangkan di dalam tim swakelola pembagian tugas dilakukan oleh tim itu sendiri. Menurut Park 2012 dan Peterman and Shaker 2021, penggunaan tim swakelola oleh organisasi semakin meningkat sebagai upaya organisasi untuk meningkatkan sikap produktivitas dan keefektifan karyawan dalam organisasi. Hal ini menjadi peluang bagi peneliti untuk meneliti hal terkait dengan tim swakelola. Dalam kajian literatur yang dilakukan menunjukkan bahwa bukti yang menarik di mana pengaruh tim swakelola tidak selalu memiliki dampak yang menguntungkan di semua organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa ada hasil inkonsistensi dalam penelitian selama ini. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut menunjukkan bahwa beberapa penelitian menunjukkan hubungan yang positif terhadap keefektifan tim swakelola, sedangkan sebagian lagi menunjukkan hubungan hasil yang negatif pada tim swakelola. Menurut Russo and OB 2010, temuan yang tidak konsisten ini dapat berarti bahwa swakelola lebih tepat dalam kondisi tertentu atau pandangan kontingensi. Salah satu pengembangan konsep tim swakelola sebagai upaya untuk menyelesaikan perdebatan apakah tim swakelola akan memberikan manfaat atau bahkan merugikan di dalam organisasi adalah dengan mengusulkan perspektif kontingensi. Dengan perspektif kontingensi ini menyiratkan kebutuhan untuk mengidentifikasi kondisi spesifik yang memoderasi pengaruh tim swakelola. Untuk melihat mengapa terjadi hasil yang inkonsisten dari tim swakelola, Russo and OB 2010 melakukan studi menggunakan pendekatan sistemik input process output. Sebagaimana diskusi sebelumnya, studi-studi terdahulu mengandalkan pendekatan desain pekerjaan dalam mengukur keefektifan tim swakelola.
Pendekatan tersebut berfokus pada hubungan langsung antara masukan dan keluaran, di mana hasilnya menunjukkan hasil yang inkonsisten. Menurut Marx et al. 2001 dan Lepin 2008, proses memainkan peran penting dalam keefektifan tim. Proses di sini menggambarkan input yang ditransformasikan menjadi output. Marx et al. 2001 menggambarkan proses tim sebagai tindakan saling ketergantungan antara anggota tim untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Menindaklanjuti temuan Marx et al. 2001, Russo NOB 2010 menawarkan penelitian tim swakelola untuk memandang swakelola sebagai seperangkat perilaku. Sehingga penelitian ini menawarkan jalur baru dalam penelitian swakelola, di mana yang semula penelitian lebih banyak berfokus pada keefektifan tim, pada penelitian ini akan berfokus pada proses. Dengan berfokus pada proses, Russo NUB menawarkan penelitian tim swakelola untuk memandang swakelola sebagai seperangkat perilaku yang dilakukan oleh anggota tim. Dalam perspektif tersebut, perilaku swakelola tim dikonseptualisasikan sebagai serangkaian tindakan yang spesifik yang mewakili pelaksanaan dan kontrol yang sebenarnya oleh anggota tim. Ketika anggota tim terlibat dalam perilaku swakelola, mereka mengambil alih beberapa tanggung jawab operasional yang secara tradisional dilakukan oleh atasan langsung. Artinya di sini, saat melakukan praktek swakelola tidak cukup diimplementasikan sekedar sebagai desain pekerjaan, tetapi anggota tim harus mengembangkan strategi untuk menyelesaikan masalah selama pelaksanaan tugas. Sayangnya, studi perilaku swakelola tim masih sangat terbatas. Dari kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian yang fokus pada penelitian perilaku tim swakelola masih sedikit dilakukan. Beberapa isu terkait penelitian perilaku swakelola tim diantaranya adalah isu anteseden. Berdasarkan diskusi sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku swakelola tim penting untuk memprediksi hasil kelompok. Oleh karena itu, studi ini menilai bahwa menganalisa prediktor perilaku swakelola tim merupakan hal yang sama pentingnya. Namun, sayangnya studi perilaku swakelola tim yang ada belum memberikan perhatian pada bagian ini. Untuk menentukan anteseden dari variabel perilaku swakelola tim dalam penelitian ini digunakan dasar perspektif pemrosesan informasi termotivasi Derdrew et al. 2008. Perspektif ini menjelaskan bahwa tim dengan anggota yang termotivasi secara prososial lebih mungkin saling bertukar informasi untuk kepentingan tim dan bukan untuk kepentingan individu. Selain itu, tim dengan motivasi prososial tim yang tinggi dapat mengurangi bias informasi, sehingga pertukaran informasi menjadi lebih akurat. Sehingga semakin kuat motivasi prososial tim akan menghasilkan semakin banyak informasi yang diperoleh oleh tim. Tim yang memiliki banyak informasi akan semakin mudah untuk mengembangkan ide, solusi, dan pengambilan keputusan bersama. Kemampuan pengambilan keputusan bersama sebagaimana yang terjadi di dalam tim swakelola akan semakin mandiri ketika tim informasi yang dibutuhkan terpenuhi. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa adanya motivasi prososial tim akan memberikan peluang tim itu memiliki perilaku swakelola tim. Terkait isu moderasi, penelitian telah mengungkapkan bahwa berdasarkan perspektif pemrosesan informasi termotivasi menunjukkan motivasi prososial tim saja tidak cukup untuk menghasilkan kualitas keputusan tim yang bagus. Untuk memenuhi keterampilan yang dibutuhkan di dalam tim sehingga dapat memperkuat dampak motivasi prososial tim pada proses tim, penelitian ini mengusulkan moderasi perilaku pembelajaran tim. Dengan perilaku pembelajaran tim, kesenjangan pengetahuan dan keterampilan dalam tim swakelola yang dapat mempengaruhi motivasi prososial tim dapat diselesaikan dengan perilaku anggota tim untuk saling memperoleh, berbagi, dan menggabungkan pengetahuan. Berdasarkan penjelasan ini, penelitian ini berargumen bahwa motivasi perilaku pembelajaran tim dapat memperkuat hubungan motivasi prososial tim
dalam mempengaruhi perilaku swaklola tim. Terkait isu konsekuensi studi tentang tim swaklola, hampir seluruhnya berfokus pada konsekuensi hasil organisasi. Bill et al. 2003 menilai perlunya mendefinisikan kinerja sebagai perilaku untuk mengidentifikasi secara tepat konstruk yang bersifat prediktif. Mengacu pada hasil penelitian Pitt et al. 2003, maka penelitian ini menggunakan PKO tim sebagai konsekuensi dari perilaku swaklola tim. Spicer 2008 menjelaskan pekerjaan yang bermakna ini di mana seseorang memiliki kebebasan untuk bertindak terhadap dirinya cenderung mengarah pada perilaku kewargaan organisasional. Karena hal ini akan menumbuhkan rasa identifikasi dan keterlibatan di tempat kerja secara penuh, bukan hanya peran kerja yang dituntut dalam pekerjaannya, sehingga mengarah pada PKO atau perilaku kewargaan organisasional tim. Dengan demikian, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini ada 3, yaitu sebagai berikut. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji variabel-variabel yang ada dalam pertanyaan penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Untuk menjelaskan hubungan antar variabel digunakan beberapa teori. Yang pertama, untuk menjelaskan hubungan antara motivasi prososial tim dengan perilaku swaklola tim digunakan perspektif pemrosesan informasi termotivasi. Berdasarkan perspektif pemrosesan informasi termotivasi, Dedrew et al. 2008, tim dapat berfungsi sebagai pemroses informasi di mana anggota tim mengumpulkan informasi dari rekan satu tim untuk memahami nilai satu sama lain dan secara bertahap menghasilkan pengetahuan bersama mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukan untuk mencapai tujuan tim. Tim dengan motivasi prososial tim yang tinggi dapat meniadakan bias informasi, sehingga lebih mungkin untuk bertukar informasi yang akurat tentang keputusan yang akan diambil oleh tim. Berdasarkan argumentasi ini, penelitian ini mengasumsikan bahwa semakin tinggi motivasi prososial tim, maka perilaku swaklola tim akan semakin kuat terbentuk. Peran moderasi perilaku pembelajaran tim dalam hubungan antara motivasi prososial tim dan perilaku swaklola tim dapat dijelaskan dengan perspektif pemrosesan informasi termotivasi, Dedrew et al. 2008. Perspektif ini menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan yang berkualitas dalam tim tidak cukup hanya dengan motivasi sosial saja, namun dibutuhkan juga peran motivasi epistemik dalam mengarahkan kedalaman pemrosesan informasi tingkat individu serta sejumlah fenomena dan proses komunikasi di tingkat tim. Untuk memenuhi keterampilan yang dibutuhkan di dalam tim sehingga dapat memperkuat dampak motivasi prososial tim pada proses tim, maka diperlukan perilaku pembelajaran tim. Perilaku pembelajaran tim menunjukkan sejauh mana anggota tim melakukan refleksi dan tindakan yang berkelanjutan. Dengan mengadopsi perilaku pembelajaran tim akan dapat mengubah dampak motivasi prososial tim pada perilaku swaklola tim. Karena kesenjangan pengetahuan dan keterampilan dalam tim swaklola yang dapat mempengaruhi motivasi prososial tim dapat diselesaikan dengan perilaku anggota tim untuk saling memperoleh, berbagi, dan menggabungkan pengetahuan. Menggunakan uraian di atas, maka penelitian ini berargumen bahwa perilaku pembelajaran tim yang tinggi akan mempengaruhi hubungan motivasi prososial tim terhadap perilaku swaklola tim. Selanjutnya, untuk menjelaskan hubungan antara perilaku swaklola tim dengan perilaku kewargaan organisasional dapat digunakan teori pemberdayaan. Teori pemberdayaan menjelaskan bahwa karyawan yang merasakan rasa kebebasan akan menentukan kebijakan atas pekerjaannya atau pemberdayaan cenderung akan mengambil orientasi aktif terhadap pekerjaan dan melakukan di atas dan di luar tugasnya. Dengan demikian,
Ketika anggota tim terlibat dalam perilaku swakelola tim, maka anggota tim akan terlibat dalam perilaku perencanaan, pemantauan, penguatan, dan penyesuaian tugas-tugas untuk mencapai sasaran. Dengan demikian, mereka memiliki kebebasan untuk melakukan tugas tim ini dengan terlibat dalam kegiatan tersebut. Memperkuat hal ini, Spitzer 2008 menjelaskan, pekerjaan yang bermakna ini di mana seorang memiliki kebebasan untuk bertindak terhadap dirinya cenderung mengarahkan pada perilaku kewargaan organisasional karena hal ini akan membutuhkan rasa identifikasi dan keterlibatan di tempat kerja secara penuh, bukan hanya peran kerja yang dituntut dalam pekerjaannya, sehingga hal ini akan mengarahkan pada perilaku kewargaan organisasional tim. Sehingga secara keseluruhan hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan desain survei di mana pengambilan informasi yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Pengambilan data melalui kuesioner dilakukan 100% secara daring sesuai dengan permintaan dan persyaratan dari perusahaan untuk terlibat dalam penelitian ini. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling, di mana pemilihan responden menggunakan kriteria tim yang memenuhi persyaratan sebagai kriteria tim swakelola. Beberapa di antaranya adalah bahwa tim ini memiliki kebebasan atau otonomi untuk pengambilan keputusan bersama di dalam tim. Kemudian misalnya hal yang lain adalah adanya interdependensi tugas di dalam tim. Pengujian instrumen penelitian dilakukan dengan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas sesuai dengan standar yang ada. Selain melakukan pengujian validitas dan reliabilitas, juga dilakukan analisis data atau agregasi data dengan menggunakan kriteria RWG dan ICC 1 serta ICC 2. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil pengumpulan data dari penelitian ini diperoleh 208 responden yang bergabung dalam 55 tim. Adapun profil dari responden adalah sebagai berikut. Hasil CFA dari konstruk dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Melalui CFA dengan melihat nilai modification index dan faktor loading, model pengukuran awal direvisi 4 kali. Model revisi keempat dipilih sebagai model dengan alasan adalah yang pertama, semua indeks kecocokan sudah mencapai tingkat kecocokan yang disarankan. Kemudian yang kedua, meskipun indeks modifikasi masih menyarankan kemungkinan modifikasi, tetapi efeknya hanya minimal. Hasil CFA menunjukkan model pengukuran memberikan kecocokan yang baik dengan data yang diperoleh. Dengan demikian, cocok untuk melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut dari hasil model. Selanjutnya, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini diuji validitasnya. Uji validitas ini diperoleh dengan melihat hasil uji signifikan statistik dari masing-masing parameter yang diestimasi. Pearson 2016. Hasil ini dilaporkan dalam keluaran Amos, yaitu critical ratio atau CR. Pearson 2016 menjelaskan bahwa kriteria item yang baik pada CFA adalah item yang memiliki nilai CR kurang lebih 1,95, maka item tersebut signifikan dan demikian juga sebaliknya. Hasil analisis faktor konfirmatori digunakan sebagai masukan untuk melakukan analisis reliabilitas. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk semua instrumen dengan parameter yang telah dinyatakan valid pada tahapan sebelumnya. Uji reliabilitas menggunakan kriteria keberterimaan gelombang alfa lebih besar daripada 0,70 Hare et al. 2014.
Keempat, instrumen sesuai dalam tabel ini menunjukkan memenuhi persyaratan reliabilitas. Adapun skor ICC dan RWG mengkonfirmasi kesesuaian agregasi untuk perilaku swaklola tim, motivasi prosesial tim, perilaku pembelajaran tim, dan perilaku kewargaan organisasional tim. Hipotesa 1 dilakukan dengan analisis regresi hierarkis yang dapat dilihat pada tabel berikut, di mana hasilnya menunjukkan keterdukungan dari hipotesa 1 dilihat dari angka pada tahap kedua dari beta motivasi prososial tim menunjukkan nilai yang signifikan secara statistik. Sebaliknya, pada hipotesa 2 menunjukkan hasil yang tidak terdukung. Hal ini dapat dilihat pada tahap ketiga menunjukkan interaksi antara perilaku swaklola tim dengan motivasi prososial tim. Nilai betanya tidak signifikan secara statistik. Demikian juga untuk hipotesa 3 menunjukkan hasil keterdukungan dari hipotesa 3 yang dilihat dari pada tahap kedua nilai dari beta perilaku swaklola adalah signifikan. Selanjutnya pada bab pembahasan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung teori pemrosesan informasi termotivasi untuk menjelaskan hubungan antara motivasi prososial tim dengan perilaku swaklola tim. Penelitian ini juga mendukung penggunaan teori pemberdayaan psikologikal untuk menjelaskan hubungan antara perilaku swaklola tim dengan perilaku kewargaan organisasional tim. Namun demikian, pada penelitian ini dapat disimpulkan juga bahwa perilaku pembelajaran tim tidak memoderasi hubungan antara motivasi prososial tim dan perilaku swaklola tim sebagaimana terlihat dari hasil pengolahan statistik. Dalam literatur pembelajaran tim, Weiss et al. 2021 menyatakan bahwa keefektifan pembelajaran tim sangat dipengaruhi oleh faktor kontingensi dan atau faktor konteks. Dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa faktor konteks tidak mempengaruhi rendahnya peran moderasi perilaku pembelajaran tim terhadap hubungan motivasi prososial tim dan perilaku swaklola tim. Hal ini dapat dilihat dalam uji statistik yang menunjukkan bahwa faktor konteks tidak berpengaruh terhadap hubungan ini. Penelitian ini menilai bahwa tidak terdukungnya peran pemoderasian perilaku pembelajaran tim pada hubungan motivasi prososial tim dan perilaku swaklola tim karena sifat ambiguitas dari konstruk perilaku pembelajaran tim. Wilson et al. 2007 misalnya menyoroti inkonsistensi dalam konseptualisasi pembelajaran tim di seluruh studi. Bell et al. 2012 menyebutkan bahwa untuk memahami perilaku pembelajaran tim, maka perlu memahami dua pendekatan dalam pembelajaran tim, yaitu penetapan tujuan dan proses perjuangan tujuan. Efek moderasi dari pembelajaran tim dalam memperkuat pengaruh motivasi prososial tim terhadap perilaku swaklola tim harus dipahami lebih luas. Tidak cukup dengan terjadinya proses pembelajaran tim, namun lebih dari itu proses pembelajaran tim harus memiliki fokus pembelajaran. Secara khusus, untuk dapat meningkatkan pengaruh motivasi prososial terhadap perilaku swaklola tim, maka perilaku pembelajaran tim tinggi harus berfokus pada proses pengaturan tindakan dan mengarah pada proses pencapaian tujuan. Namun, instrumen yang saat ini ada dibangun dalam penelitian ini belum membedakan pada fokus atau pendekatan pembelajaran yang mana. Selanjutnya, terkait kontribusi penelitian ada dua, yaitu kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Kontribusi teoritis ada beberapa, diantaranya yang pertama, penelitian ini mengkonfirmasi faktor penting untuk pencapaian kinerja tim swaklola dengan memahami variabel perilaku swaklola tim sebagai proses tim swaklola yang selama ini sedikit mendapat perhatian dalam literatur swaklola. Kemudian yang kedua, penelitian ini mengisi celah dalam literatur dengan mengusulkan dan menunjukkan keunikan dari
motivasi prososial sebagai anteseden perilaku swaklola tim. Selanjutnya, penelitian ini mendukung teori regulasi diri yang merupakan dasar dari konsep perilaku swaklola tim. Penelitian ini juga menambah pemahaman tentang perilaku swaklola tim dengan memperkenalkan konsekuensi dari perilaku swaklola tim yang prediktif, yaitu PKO tim. Sedangkan untuk kontribusi praktis ada dua. Yang pertama adalah membantu menentukan bentuk intervensi untuk tim, kemudian yang kedua membantu mengelola sumber daya manusia. Misalnya dalam hal ini bagaimana menentukan hubungan atasan dengan bawahan, kemudian menentukan sistem reward dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya yang pertama, responden yang dilibatkan dalam penelitian ini semuanya adalah anggota tim. Untuk penelitian yang akan datang, apabila memungkinkan bisa melibatkan responden dari sisi atasan. Kemudian yang kedua, penggunaan metode survei dalam penelitian ini adalah survei cross-seksional. Untuk memahami hubungan sebab akibat antara perilaku swaklola tim dengan PKO tim, penelitian di masa depan dapat menggunakan desain longitudinal. Kemudian selanjutnya, pengumpulan data pada penelitian ini 100% menggunakan Google Form. Jika memungkinkan, penelitian yang akan datang dapat menggunakan metode yang berbeda dalam pengumpulan data, di mana anggota diminta untuk mengisi kuesioner secara bersamaan dalam satu ruangan pada jam kerja, sehingga peneliti dapat langsung mengumpulkan dan mengumpulkan selesai setelah pengisian. Cara ini akan meningkatkan rasa komitmen responden dan penyelesaian kuesioner. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan ukuran hasil dan data yang lebih objektif. Demikian paparan hasil penelitian disertasi yang saya sampaikan. Atas perhatian dan support dari Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.